Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk bab baru ya, bab 3 tentang permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Silakan kalian buka buku paketnya supaya lebih jelas tentang materi hari ini. Oke, bab 3 ini yang akan kita pelajari itu ada 4 poin. Yang pertama yang A, konsep ketenagakerjaan, angkatan kerja, kesempatan kerja, dan tenaga kerja. Kemudian setelah itu kita akan bahas mengenai yang B, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Kemudian yang C, sistem upah. Dan yang D, tentang pengangguran. Untuk hari ini yang Ibu bahas yang A dulu, tentang konsep ketenagakerjaan, angkatan kerja, kesempatan kerja, dan tenaga kerja. Oke, kalian bisa lihat sendiri ya, konsep ketenagakerjaan, angkatan kerja, kesempatan kerja, dan tenaga kerja. Poin A. Yang pertama kita bahas tentang konsep ketenagakerjaan dulu. Nah, konsep ketenagakerjaan ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. Dikatakan bahwa ketenagakerjaan ini adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik waktu sebelum dia bekerja atau penduduk bekerja, atau selama penduduk tersebut bekerja, atau sesudah masa kerja dari penduduk tersebut ya, disebut dengan ketenaga kerjaan. Nanti bisa dibedakan nih, ketenaga kerjaan apa, angkatan kerja apa, kesempatan kerja apa, dan tenaga kerja apa. Ini kita bahas dulu tentang ketenaga kerjaan dulu ya, bahwa ketenaga kerjaan itu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik itu sebelum, atau maksudnya sebelum ini sebelum dia bekerja, kemudian selama dia bekerja, atau sesudah masa kerja ya. Next, yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja ini tercantum juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. Dikatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Jadi tenaga kerja ini adalah setiap penduduk atau setiap orang yang mampu menghasilkan barang atau jasa, baik itu untuk kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat ya. Kemudian, sedangkan menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, tenaga kerja adalah penduduk yang berada pada usia kerja, yaitu usia 15 sampai 64 tahun ya. Usia 15 sampai 64 tahun itu termasuk usia yang produktif. Jadi menurut BPS ini ketika penduduk sudah berada di usia 15 sampai 64 tahun, maka dia disebut dengan tenaga kerja. Kenapa? Karena dia sudah dalam usia kerja, mampu untuk bekerja, baik itu secara fisik maupun mental sudah matang ya. Nah, sedangkan kita kembali yang tadi, sedangkan kalau menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja itu setiap orang yang mampu untuk menghasilkan barang atau jasa ya, itu namanya tenaga kerja. Nah, jenis-jenis tenaga kerja itu ada 2 menurut keahlian dan menurut fungsi dalam perusahaan. Nah, kalau menurut keahlian itu tenaga kerja terdidik. Maksudnya terdidik di sini adalah tenaga kerja yang memiliki pengetahuan ya, yang mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam pendidikan formal. Jadi maksudnya adalah ketika penduduk tersebut bekerja karena dilatar belakangi oleh pendidikan atau sekolah yang dia miliki. Nah, apa aja pekerjaan dari tenaga kerja terdidik? Contohnya seperti akuntan, kemudian dokter, bidan, arsitek, guru, hukum, dan pengacara. Nah, pekerjaan yang Ibu sebutkan barusan itu harus
dilatar belakangi oleh pendidikan, ya. Kemudian yang kedua ada tenaga kerja terlatih. Kalau terlatih ini tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dari latihan-latihan atau kursus-kursus. Jadi dia ini bekerja karena dilatar belakangi oleh pengalaman dari latihan-latihan yang sudah dia jalani. Contohnya seperti apa pekerjaan ini? Misalnya kayak sopir, kemudian pemangkas rambut tuh seperti kayak barbershop, salon, itu kan harus ada keahlian, tidak bisa sembarang orang. Kemudian penjahit dan penata rias. Oke, yang ketiga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Jadi tenaga kerja ini dia tidak dilatar belakangi oleh pendidikan dan tidak dilatar belakangi oleh pelatihan-pelatihan atau pengalaman yang dia lakukan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti tukang sapu, kemudian tukang parkir, buruh kasar, dan pesuruh, ya. Next, tenaga kerja menurut fungsi dalam perusahaan itu ada 3. Yang pertama, ini maksudnya tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan itu, ya. Maksudnya tidak secara general atau umum, tetapi tenaga kerja menurut fungsi dalam perusahaan saja. Contohnya seperti tenaga kerja bidang produksi. Nah, yang bagian produksi ini atau yang menghasilkan barang dan jasa ada sendiri bagiannya. Kemudian tenaga kerja bidang pemasaran, ini bagian memasarkan produk yang dihasilkan oleh bidang produksi. Kemudian yang ketiga itu tenaga kerja bagian umum dan administrasi. Nah, ini yang bagian umumnya, ya, dan bagian administrasinya. Oke, next, kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah peluang atau keadaan yang menunjukkan ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kualifikasi tertentu. Jadi pihak yang menyediakan kesempatan kerja ini adalah pemerintah, perusahaan swasta, UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah, kemudian ada koperasi dan kegiatan ekonomi lain. Jadi ngerti ya, maksudnya kesempatan kerja itu sama dengan orang atau perusahaan yang menyediakan lapangan pekerjaan. Jadi kesempatan kerja itu peluang atau ketersediaan dari lapangan pekerjaan dengan kualifikasi tertentu. Siapa yang bisa membuka kesempatan kerja ini? Banyak. Pemerintah bisa buka kesempatan kerja, perusahaan swasta iya bisa, UMKM juga bisa membuka lapangan pekerjaan, koperasi dan kegiatan ekonomi lainnya, ya. Next, yang keempat atau yang terakhir dari poin A ini adalah angkatan kerja. Menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, angkatan kerja adalah penduduk baik perempuan maupun laki-laki dalam usia produktif atau usia kerja yang berumur 15 sampai 64 tahun yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan atau menganggur, ya. Jadi kalau angkatan kerja itu maksudnya adalah penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun atau penduduk yang berada dalam usia kerja, usia produktif, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik dia sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan, disebut dengan angkatan kerja, ya. Itu maksud dari angkatan kerja. Kalau mau lebih jelas di sini bisa lihat, ya. Ini ibu ambil di buku, tapi di buku juga sumbernya dari BPS juga, Badan Pusat Statistik. Di sini adalah diagram ketenaga kerjaan, bisa dilihat mulai dari penduduk. Penduduk itu adalah sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah. Kalian juga tahu sendiri, ya, arti dari penduduk.
Penduduk dibagi menjadi dua kalau dari konsep ketenaga kerjaan, yaitu yang pertama tenaga kerja lebih dari 15 tahun dan bukan tenaga kerja. Jadi maksudnya penduduk ini dibagi menjadi dua, tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini yaitu penduduk yang usianya 15 tahun sampai 64 tahun. Sudah kita bahas ya. Kemudian bukan tenaga kerja berarti usia di bawah dari 15 tahun atau usia di atas 64 tahun ya. Kemudian tenaga kerja ini dibagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Tadi udah Ibu bahas ya, angkatan kerja itu apa? Yang ini tadi, nih angkatan kerja yaitu usia 15 sampai 64 tahun yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan. Itu disebut dengan angkatan kerja ya. Angkatan kerja dibagi menjadi dua, yaitu bekerja dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja, kalian sudah tahu sendiri ya, bukan angkatan kerja berarti bukan dalam usia produktif ini 15 sampai 64 tahun ini. Nah, maka dibagi menjadi tiga nih yang bukan angkatan kerja, yaitu pelajar atau lagi dalam keadaan lagi sekolah, pelajar dan mahasiswa ya kalau yang sekolah. Kemudian pengurus rumah tangga atau ibu rumah tangga biasanya, dan lainnya ini seperti penerima pendapatan lain. Contohnya misalnya penduduk yang sudah kaya 7 turunan misalnya, nah dia menerima pendapatan lain di atau terkecuali dari penghasilan bekerja, itu maksudnya. Oke. Nah, sampai mana tadi? Kita bahas yang angkatan kerja dulu. Angkatan kerja tadi dibagi menjadi dua, bekerja dan pengangguran. Kalau bekerja itu dibagi lagi nih menjadi tiga, yaitu yang sedang bekerja dan sama yang sementara tidak bekerja. Nah, yang bekerjanya dibagi lagi jadi dua. Sedang bekerja berarti penduduk yang dalam keadaan bekerja. Kemudian sementara tidak bekerja ini maksudnya contohnya seperti penduduk yang lagi cuti hamil. Dia kan bekerja nih sebenarnya, cuma karena dia cuti hamil atau cuti liburan, makanya dia sementara tidak bekerja ya, itu contohnya. Kemudian pengangguran. Pengangguran itu alasan kenapa penduduk atau seseorang masih menganggur itu ada 4. Yang pertama, dia sedang mencari pekerjaan. Sebentar dulu, pengangguran kalian tahu ya artinya, yaitu seseorang yang sedang mencari pekerjaan. Jadi bukan seseorang yang tidak bekerja, tetapi seseorang yang sedang mencari pekerjaan, itu disebut dengan pengangguran. Nah, pengangguran itu ada beberapa alasan kenapa dikatakan menganggur. Yang pertama, dia sedang mencari pekerjaan. Kemudian yang kedua tentang mempersiapkan usaha. Jadi dia belum bekerja tapi dia sudah mempersiapkan, saya mau bangun usaha ini, usaha A, usaha B. Nah, kemudian yang ketiga ada juga kenapa seseorang masih menganggur, yaitu karena dia putus asa, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang keempat, dia sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Jadi misalnya nih, seseorang sudah diterima dalam suatu perusahaan tapi masa kerjanya baru dimulai tahun 2021. Jadi dia masih status pengangguran tetapi sebenarnya dia sudah mendapatkan pekerjaan. Bedanya dia belum bekerja, gitu ya. Oke. Tadi sudah. Kemudian sedang bekerja itu dibagi lagi menjadi 3. Jadi orang yang sedang bekerja ini dibagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu ada pengangguran kritis. Jadi pengangguran kritis ini maksudnya adalah seseorang yang bekerja kurang dari 15 jam. Ini hitungannya seminggu ya, kurang dari 15 jam dalam seminggu. Jadi kalau misalnya dalam seminggu itu 7 hari,
Berarti kalau kurang dari 15 jam kali 7 berarti sehari dia hanya bekerja 2 jam lebih ya. Nah, itu namanya pengangguran kritis. Kemudian yang kedua itu ada setengah pengangguran. Setengah pengangguran ini maksudnya seseorang bekerja tetapi kurang dari 35 jam per minggunya. Kemudian ada juga yang jam kerja normal ini lebih dari 35 jam, bukan tahun ya, salah itu, lebih dari 35 jam per minggunya. Oke. Semoga sampai di sini kalian mengerti. Kalau mau lebih jelas tentang data kependudukan, baik itu tenaga kerja, angkatan kerja dan lain halnya, bisa langsung buka Badan Pusat Statistik ya. Tinggal search di Google aja. Oke, sampai di sini poin A. Untuk poin B, C, dan D Ibu lanjutkan minggu depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.